Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang pengolahan limbah plastik oleh Bapak Muhammad Badawi. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia maupun di dunia. Sampah plastik akan berdampak negatif terhadap lingkungan karena tidak dapat terurai dengan cepat. Plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun untuk dapat terdekomposisi ataupun terurai dengan sempurna. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, tidak jarang orang yang ingin mendaur ulang sampah plastik untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya orang yang berhasil mendaur ulang sampah plastik dan menjadi sebuah usaha baginya adalah Bapak Muhammad Badawi, di mana beliau telah berhasil mengubah sampah plastik menjadi sebuah usaha yang cukup besar dan tentunya dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk lingkungan di sekelilingnya. Jadi makanya 14 tahun yang lalu saya mulai usaha ini karena saya pengen jadi pengusaha. Cuman kan saya harus memilih usaha apa. Saya pilih yang murah dan tidak banyak orang yang tertarik, yaitu usaha sampah. Jadi saya jalanin usaha ini. Siapa sih yang mau jalanin usaha sampah hari gini gitu? Bapak Muhammad Badawi, di mana beliau telah berhasil mengubah sampah plastik menjadi sebuah usaha yang cukup besar dan tentunya dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk lingkungan di sekelilingnya. Usahanya pun sukses melibatkan banyak tenaga kerja. Satu pabrik saja dapat mempekerjakan 60 orang. Belum lagi 30 lapak pengumpul ataupun pengepul plastik bekas sebagai pemasok bahan baku. Sementara setiap lapak menghidupi hingga 20 pemulung. Bayangkan berapa tenaga kerja yang dilibatkan apabila ada 60 pabrik. Tak heran jika keberhasilan Badawi membawanya menjadi juara pertama di Samsung Award tahun 2008-2009. Namun sukses tak diraih dengan gampang. Kerja berat harus dilakoni pria yang berdagang baju dan pisang molon saat kuliah itu. Dengan hanya dibantu oleh seorang karyawan, setiap pukul 7 malam ia mulai mengumpulkan botol plastik dari lapak-lapak pemulung. Penjelajahannya meliputi Bekasi, Cikampek, bahkan sampai ke Jalan Pemuda dan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Subuh baru ia pulang, lalu jam 11 siang ia mencacah plastik yang dikumpulkan hingga sore hari. Kemudian tahun 97 sampai tahun 2000 saya dulu pernah kerja sebagai auditor di Royal Bank of Scotland, bank milik Inggris, selama 3 tahun. Saya di sana. Kemudian tahun 2000 saya memutuskan resign dan kemudian saya pamitan sama bos saya. Ini ilustrasi saja. Ini salah satu. Ini saya. Ini cuplikan sinetron saya di MNC TV dengan Ustadz Yusuf Mansur. Judulnya Rahasia Sedekah. Judulnya Rahasia Sedekah. Jadi ini kisah nyata saya dibuat sinetron di 2 stasiun TV nasional. Ini dia marah waktu saya pamit. Kalau kamu berhenti kerja, kamu bakal susah. Wah, gitulah kira-kira. Jadi bilang saya pas jadi bos. Aslinya orang bule, cuman kan itu adegan sinetron dia peran pengganti. Ini juga sinetron saya yang ada di Global TV, judulnya Saudagar Muslim dengan Ustadz Al-Habsi. Jadi 2 stasiun TV nasional membuat kisah nyata saya menjadi sinetron dengan judul Rahasia Sedekah dan Saudagar Muslim. Di sini saya dapat ide setelah melihat ada scavengers, setelah melihat ada pemulung. Saya pengen usaha sampah. Alasannya sederhana. Kalau usaha makanan bisa basi, buah-buahan kalau nggak laku bisa busuk, hewan ternak bisa mati, sampah aman. Nah tahun 2000, 21 tahun yang lalu, di usia 27 tahun saya mulai usaha di Cimuning. Nah ini dindingnya dari bilik bambu. Saya dulu ngontrak tanah kalau Pak Lurah ya saksi benar-benar tahu bagaimana perjuangan saya dari awal. Dan ternyata saya dulu salah beli mesin. Saya stres, lihat nih adegan stres, lihat. Ini sinetron juga bercerita tentang kisah nyata saya. Mesinnya rusak dan tidak, orang yang jualan nggak tanggung jawab. Jadi waktu di internet dia bilang nanti ada garansi, ada apa, bohong semua. Saya mengalami kerugian, saya sempat tutup berapa bulan, pengen kerja lagi, ngelamar kerja, tapi saya nggak putus asa. Saya datengin orang mau belajar, saya datengin pabriknya, assalamualaikum, yang keluar guguknya. Saya dikejar guguk, diusir, ditolak. Hari ini saudara-saudaraku bisa ketawa, tapi 21 tahun yang lalu saya sedih banget. Dan ini kisah nyata beneran. Saya 3 kali dikejar guguk di tempat yang berbeda-beda.
Jadi ditolak, diusir, alasannya apa? Sibuk. Bukan karena dia Cina, bukan karena dia Batak, bukan karena dia Sunda, nggak ada urusan sama rasis, nggak ada urusan sama suku. Itu karena pribadinya, orang tuh merasa bahwa ilmu itu harus dipegang sendiri, bahwa kalau usaha itu jadi rahasia perusahaan, orang nggak mau ngajarin. Nah itu, akhirnya saya coba belajar sendiri. Saya sekolahnya ekonomi, bisnis, saya nggak ngerti tentang mesin, saya bongkar. Ini saya, ini video asli saya, masih umur 27, 28. Mau saya tunjukkan ke anak-anak saya kalau udah besar. Ternyata orang se-Indonesia yang nonton. Ini saya ke tukang bubut di Narogong, Pak Lurah. Sampai akhirnya sekarang, alhamdulillah saya malah bisa buat mesin sendiri. Nah, jadi janji Allah itu benar. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama, bukan setelah. Jadi bersama, jadi satu paket. Jadi kalau kalian sulit, itu udah ada jalan kemudahannya. Jadi jangan mudah putus asa ya nak. Nah ini Om MB bikin mesinnya, dan mesin ini adalah yang terbaik di seluruh Indonesia. Paling gampang cara mengukurnya gini. Mesin ini dibuat oleh orang yang juga menjalankan kegiatan usaha daur ulang sampah. Kalau pembuat mesin di seluruh Indonesia itu cuma tukang bubut. Dia nggak ngerti jenis plastik, dia nggak tahu cara memisahkan plastik, nggak tahu cara perlakuan plastik itu kayak apa, perilaku karyawan kayak apa. Memang perilaku karyawan di daur ulang sampah apa? Bodoh, ceroboh, malas, gampangin, gitu loh. Jadi Om Embe membuat mesinnya betul-betul menyesuaikan, mudah digunakan, tidak mudah rusak, perawatannya mudah. Jadi Om Embe sudah paham betul. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang persiapan untuk raw material. Ini cuma adegan di TV, jangan dipercaya. Ya hidup Om Embe nggak semiskin inilah ya. Ya saya nggak miskin-miskin banget lah gitu. Ya ada mobil-mobil butut ada lah, nggak jalan kaki. Cuman karena tuntutan di TV dan dibayar, ya mau. Ya, pokoknya ya asal waktunya pas, ya kan, ada sehat gitu ya, mau lah susul gini. Ada gininya. Ya asal waktu aja, asal waktu. Saya nggak yang lain lah, waktu. Gitu. Nah kemudian, nah ini beneran Om Embe keliling-keliling sampai ke Cikarang, sampai ke Subang, sampai arah mau ke Cirebon, patok besi, ada rasanya sebenarnya. Om cari bahan baku, hujan-hujan. Nah ini hujan-hujan. Sampai kemudian tahun 2003, jadi 2 tahun kemudian Om bisa beli truk cash, cari supir ganteng seperti ini. Mirip Om ya, emang Om Embe itu. Ini emang saya. Jadi orang yang kerja 2 tahun belum tentu bisa beli motor. Om bikin usaha 2 tahun bisa kebeli truk. Nah karena mau menabung dan mau menekan hawa nafsu. Kalau beli kijang kan lebih bagus ya, cuma Om mau beli truk. Kemudian Om ngajarin ke ibu-ibu di sekitar sini. Jenis barangnya itu banyak. We have to sort it by kind, by color, separated. Tidak boleh tercampur. Mana yang light one, blue one, green one. Pokoknya dipisahkan semuanya. Jangan sampai tercampur. Ini yang warna, ini yang bening dipisahkan. Ini ada cincinnya ya. Kemudian baru proses penggilingan. Tadi sudah lihat kan prosesnya. Nah, barang-barang botol-botol plastik yang sudah kondisikan dia jenisnya sama, warnanya sama, baru digiling. Tidak boleh menggiling botol air mineral ini, jenisnya namanya PET, yang warna bening digiling sama yang warna hijau, nggak boleh. Digiling yang warna biru, nggak boleh. Jadi kalau dia bening, bening aja. Kalau putih, putih aja. Kalau dia botol oli, botol sampo, botol lotion, itu namanya HDPE. Nah itu digiling hanya itu aja. Jadi nggak boleh kecampur sama jenis lain. Jadi kalau lagi mau ngejus melon aja, nggak boleh ada alpukatnya. Nah, kalau alpukat aja, gitu ya untuk menggambarkan. Oke. Nah ini kemudian Om menggunakan berat jenis. Ternyata tutup dan cincinnya botol itu lebih ringan berat jenisnya daripada air, maka dia akan ngambang. Nah kemudian dia akan masuk ke lubang ini. Sedangkan botol-botol air minum itu berat jenisnya lebih berat daripada air, dia akan tenggelam. Maka automatically dia akan terpisah. Dan ini mengurangi biaya tenaga kerja. Rp500 untuk nyortir ini sekarang udah nggak ada. Sementara kalau bayar Rp500, hasil produksinya 3 ton, berarti 1,5 juta satu hari. Kita bisa menghemat biaya seperti itu. Nanti anak-anakku ketika jadi pengusaha, nah itu nanti yang faktor internal eksternal. Dia bagaimana efisiensi. Nah itu begitu. Jangan gajinya yang dikurangin, tapi efisiensi kerjanya. Sebelumnya bukan udah disortir kan tadi? Iya, tapi kan ada ini kalung-kalungnya sekarang nggak perlu lagi pakai orang. Yang cincinnya tadi loh. Nah, seperti itu. Udah disortir. Jenisnya udah PET semua, tapi kita nggak usah lagi nyortir ini, yang bukanya lama. Tutupnya lama. Nah, kemudian dikeringkan menggunakan alat tadi pengering. Tadi udah lihat ya, ada alat pengeringnya ya. Nah, kalau yang belum punya bisa menggunakan tenaga matahari.
pakai terpal. Cuman kalau hujan cepat lari. Jemuran gitu ya. Nah, kemudian baru, nah ini yang tadi ditanyakan, quality control. Nah, ini adalah Karyawan Majestic Buana Group. Nah, ini seragamnya. Mereka bekerja untuk melakukan proses quality control. Inilah yang lemah dilakukan para UMKM. Nanti kalau kalian punya usaha, ingat itu. Jaga kualitasnya, quality controlnya. Ini hasilnya seperti ini. Makanya Om bisa bertahan 21 tahun. Dan kita ekspor ke Guangzhou, Cina. Nah, ini mobilnya Om zaman dulu. Ini truknya nunggunya di Geraha, Pak Lurah. Karena jalannya kecil kan, di gang. Nah, baru Om bikin lagi. Ini Om eksperimen membuat biji plastik. Nah, jadi yang tadi cacahan. Ini biji plastik. Mesinnya Om bikin sendiri. Nah, ini namanya biji plastik. Ingat ya. Jadi nanti kalau ngomong sama dosennya, gurunya, jelaskan di masyarakat umum juga. Nah, ini namanya biji plastik yang tadi cacahan. Baru dibuatlah menjadi mesin cetak plastik. Ini Om MB masih umur 28, 29. Eksperimen, masih di Cimuning depan, Pak Lurah. Bikin mesin blowing. Bikin sendiri. Kalau beli harganya ratusan juta. Om bikin sendiri. Produksi lakop sapu. Ini bahannya botol oli. Botol sampo, botol lotion, HDPE. Nah, ini kemudian dipanaskan di suhu 150 derajat Celcius. Kemudian dia meleleh, tidak sampai mencair. Kemudian dijepit. Baru ditiup. Nah, terus dia ketendang ke dinding-dinding moldingnya. Nah, setelah dia ketendang, kemudian nanti diambil, baru dipotong pinggir-pinggirnya, jadilah seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lihat sapu seperti ini produksinya Cimuning. Nah, kita yang buat. Yang warna biru, ya jadinya biru. Yang warna kuning jadi kuning. Kalau Om kuning. Apa itu? Oke, kemudian hasilnya nanti yang sisanya digiling lagi, jadi zero waste. Nah, inilah sapunya, warnanya macam ada merah, ada yang kuning, Om kuning. Nah, ini kemudian ini garis lurus. Ini yang lurus ini buat orang Sumatera. Orang Sumatera kalau nyapu tangkainya panjang, pakai tangan dua. Nah, jadi pakai yang lurus ini. Kalau orang Jawa yang miring ini nih. Orang Jawa kalau nyapu pakai tangan kanan, tangan kiri di belakang sambil nunduk. Nah, ini Jawa. Betul nggak? Nah, ini kayak bercanda, tapi itu namanya consumer behavior. Nanti kalian dapat dalam mata kuliah marketing. Nah, ini juga perhatikan nih waktu masang ijuk, ini ada syaratnya warna jilbab, warna baju, warna sapu harus sama. Gitu ya. Allah. Harusnya kuning semua tadi. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian Om mendampingi mitra-mitra binaan sekarang. Ini yang disebut dengan sharing knowledge. Om bantuin siapa aja. Ini di Bali dengan Pak Wayan. Ini Pak Wayan. Mulai dari masang sasisnya, pondasinya, Om ajarin. Ini di Denpasar, di Jalan Gatot Subroto. Kemudian dari sini juga Om ajarkan cara bikin baknya. Ini di Jambi, Pak Kamto. Om ajarin. Ini zaman dulu nih, masih tahun 2003, 2004. Om masih turun langsung ke lapangan. Om kasih gambarnya. Ukurannya, skalanya berapa, panjang, lebar. Jadi nggak salah dah. Orang kalau bangun nggak kayak Om dulu, pakai dikejar guguk lah, diusir, ditolak, nggak ada. Om masuk keluar kampung ngajar. Ini bahan bakunya udah Om siapin. Bukan, anak-anak ya. Bahan baku. Nah, ini anak-anak, fans, calon konstituen. Kemudian Om juga langsung ngelatih di lokasi mitra. Nah, ini Om ngajarin. Ini Om turun tangan langsung, namanya Kiku Sumo yang paranormal itu. Dia beli mesinnya Om. Dan jaminan hasil produksi mitra 100% Om beli. Jadi yang beli mesinnya Om, nanti Om yang pasangkan, karyawan Om akan ajarin. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari kisah inspiratif Bapak Muhammad Badawi ini. Mulai dari perjuangan, pengorbanan, sampai pada titik kegagalannya. Tetapi dia tidak putus asa dalam kondisi tersebut. Dia terus berusaha dan pada akhirnya mendapatkan titik keberhasilan. Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk memulai sebuah wirausaha. Kita sebagai generasi muda, selain pandai mencari bakat yang dimiliki oleh kita juga pandai dalam membaca keadaan lingkungan sekitar. Kira-kira lapangan pekerjaan apa yang mampu kita ciptakan sehingga kita mampu menjadi seorang wirausaha yang sukses.